أحييكم تحية الإسلام تحية مباركة وسلاما داعيا إلى الحق والإخاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah azza wa jalla. Tak ada kata yang pantas diucapkan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Kita sebagai hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, melainkan kata puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas berkat limpahan karunia dan nikmatnya, kita masih bisa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bernafas, dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian menghitung nikmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, maka sekali-kali kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ibaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang arsitektur, maka beliau adalah arsitektur perancang tatanan kehidupan yang sangat mulia dalam sejarah peradaban manusia. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Jika kita membicarakan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang agung hingga akhir zaman nanti. Kitab manapun jika dibandingkan dengan Al-Quran tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Sekalipun orang yang sangat jenius di dunia ini, jika membuat sebuah kitab, maka mereka tidak bisa menandingi kitab Al-Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami yang menjaganya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Banyak sekali keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis dan dalil-dalil manapun yang mengatakan keutamaan membaca Al-Quran. Nah, yang pertama, membaca Al-Quran itu menjadi orang yang sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW tidak mengatakan orang yang paling baik itu adalah orang yang banyak hartanya, orang yang paling baik itu orang yang tinggi jabatannya, atau orang yang paling baik itu adalah orang yang memiliki ketampanan, kecantikan. Tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang membaca Al-Quran maka akan mendapat pahala yang sangat banyak. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, falahu hasanah, maka baginya pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap pahala Allah lipat gandakan menjadi 10.
La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, bal akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lam mim harfun, lam satu huruf, mimun harfun, dan mim satu huruf. Alif lam mim saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 30, apalagi kita membaca banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azza wa jalla. Kemudian Al-Qur'an ini sangat banyak keutamanya. Keutamaan yang lain yaitu pada hari kiamat orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka akan bersama para malaikat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wal mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, dan dia mahir membaca Al-Qur'an maka akan bersama para malaikat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi fahuwa 'alaihi syakun lahu ajran, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata maka akan mendapatkan 2 pahala, pahala mempelajarinya dan pahala berusaha untuk bisa membaca Al-Qur'an. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah SAW yang senantiasa cinta kepada Al-Qur'an, senantiasa membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'anlah yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat dan menjadi salah satu syafaat kita pada hari kiamat. Semoga kita mendapat syafaat Al-Qur'an dan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Ma asabaka min hasanatin faminallah, sesungguhnya yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu kesalahan pribadi saya sendiri. Al-haqqu min rabbik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.